الذي رفع درجة من عظم وكرم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك وزد على خير المرام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ajengan, para ustadz, para tokoh, wabil khusus tokoh pemerintahan Randegan Kulon Jati 7 Majalengka, Bapakku selingan nih, ingat beserta jajarannya dan lembaganya, dan tidak ketinggalan pula kepada para tokoh, baik itu tokoh alim ulama yang bergabung di dalam jam'iyah yang terbesar seluruh dunia yang sekarang sedang diguncang PBNU dari oknum yang korupsi. Terutama yang saya muliakan keluarga besar dari Ma Aci almarhumah, keluarga besar dari Bapak Gama sebagai sesepuh musola, dan lingkungan paguyuban musola At-Taufik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terutama Bapak Ustadz Hafid, Ustadz Tajuddin dan Ustadz Pardi beserta ustadz-ustadz yang lain yang mungkin juga belum sempat saya sebutkan satu persatu namanya, di samping tidak hafal Bu, pula khawatir salah mengucapkannya. Panitia penyelenggara Maulid Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dari Bapak Haji Kadma sesepuh, Haji Hani, Bapak Taryudi sebagai ketua, dan Bapak Darko, Bapak Gani, Bapak Ento, Bapak Marna. Ini mana kalong tak kolong? Kalong. Hah? Kalong. Kenapa dicodot aja? Kemudian guyonan. Wabil khusus buat Mas Andi Eka Siswanto, Letkol Sofyan, dan Kapten Wawo Sujarwo. Dan nanti insya Allah Bu, sebelum saya isi ceramah, kita bersama-sama membaca sholawat dan ada gelar sorban. Mantapkan hati kita bahwa membantu orang yang sedang sakit, orang sedang membutuhkan, itu lebih utama daripada kita menghambur-hamburkan harta tanpa ada tujuannya. Yaitu dari Bapak Suta insyaallah dan Bapak Aceng Dahuri. Mudah-mudahan hasil dari gelar sorban ini Allah memberikan keberkahan buat beliau berdua. Segalanya, hajatnya, kebutuhannya akan terpenuhi semua. Amin ya Rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, masyarakat Randegan Kulon, blok apa karane kaca? Kliwon monone berarti sebelah blok Wage. Barkan berarti Kliwon karo Wage. Mudah-mudahan yang hadir di sini baik putra maupun putri, baik yang tua maupun yang muda, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apalagi diniati memperingati kelahiran manusia yang paling termulia di muka bumi ini, pasti kita semua akan mendapatkan keselamatan atau kesyafaatan baik di dunia maupun di akhirat. Moga-moga sehat sadaya. Amin. Moga-moga akeh duwite kabeh. Amin. Cek Jawa. Moga-moga akeh rezekine kabeh. Amin. Moga-moga akeh istrine. Amin. 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 Ibu. Amin. Coba yang ikut amin ngacung.
Daya Pak. Perlu daya. Kaum muslimin rahimakumullah wa zumratal mukminin rahimakumullah. Berulang kali saya ucapkan yang namanya kelahiran Nabi kenapa sangat digalakan oleh seluruh makhluk alam semesta. Yang lebih hebat lagi, ternyata hewan-hewan itu sudah lebih dulu mendengar bahwa tanggal 12 Rabiul Awal akan lahir manusia yang paling termulia. Kenapa kok gak manusia? Karena manusia itu bisa saja walaupun dia punya ilmu yang hebat, katakanlah kiai, bisa saja punya salah, kadang kiai dikorupsi, bener belum? Cari wong Jawa yang ngisi-ngisi akan reyang baik. Iya. Iya kan? Iya. Walaupun dia punya harta, kadang yang namanya manusia serba serakah. Betul kan? Betul. Walaupun kadang punya kedudukan tinggi, tapi manusia masih ingin mencari sesuatu yang lebih tinggi lagi. Makanya manusia waktu itu tidak bisa mendengar kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang khusus yang suka bangun tengah malam. Kenapa beliau tahu? Karena tahu perjalanan matahari dan perjalanan rembulan. Maka dulu ahlun nujum, ahli perbintangan, sudah mengetahui bahwa nanti di tanggal 12 Rabiul Awal bulan tanggal 517 akan lahir manusia terhebat. Tapi segitu hebatnya ahli nujum, segitu hebatnya orang-orang yang dekat dengan Allah, itu kalah dengan yang namanya hewan. Walaupun hewan kadang rakus untuk dirinya, tapi hewan gak pernah korupsi, benar benar. Benar. Masa anak hewan korupsi 1 miliar? Beli doyan. Ya. Walaupun hewan kadang mau menang sendiri, tapi hewan kalau sudah kenyang, ya udah selesai. Nggak ada hewan ngerasani tanggang ayam dari dia. Sok, maman kucing ngerasanya, bocah kan nomor diti pergi jagan. Paku jawab, nggak ada. Makanya yang lebih tahu duluan tentang kelahiran Nabi adalah hewan. Saya diprotes oleh mahasiswa, ya gimana dalilnya? Ada nggak Qurannya? Kalau Quran yang pas nggak ada. Tapi sejarah membuktikan, histori membuktikan. Di dalam kitab Al-Barzanji, apalagi syarahnya namanya kitab Madarijus Su'ud, itu sudah jadi bahan perbincangan. Dari wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil alsunil radegan kulon dilawan Peteter. pada apal berjanji kabeh walaupun awal hafal Arabiane bae. Iya kan? Ternyata wana tokot itu adalah berbincang-bincang. Makanya ana afsahu man nataqa bid-dad, katakannya Nabi. Saya ini adalah manusia yang paling fasih membaca makhrajnya dad. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad enggak pernah berbicara atas dasar hawa nafsuna kecuali illa wahyu yuha. Natoko yantiku nutqan. Ini kata bahasa nahwu. Berarti wana tongkat lan sudah berbincang-bincang bihamlihi, sebab kehamilannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamil itu bahasa Arab, hamal. Siapa yang berbincang-bincang? Kullu dabbatin, yaitu semua hewan li Quraisyin yang dimiliki, dipiara oleh orang Quraisy. Dengan bahasanya bifisahil alsunil arabi, berbincangnya dengan bahasa Arab yang fasih. Allahu Akbar. Jadi karena kemuliaan Nabi, sehal itu
hewan bisa berbahasa Arab dengan fasih. Jare kebujare wedhuse. Ranjaran kuda. Nanti kita ini tinggal nunggu berapa hari lagi. Cari carane kebo. Nanti kalau tanggal 20 awal akan lahir manusia yang gak biasa dengan umumnya. Akhirnya berita itu sampai terdengar pada hewan-hewan buas yang ada di alas-alas, yang ada di hutan-hutan, semua mendengar. Akhirnya mereka mempersiapkan nanti ketika Nabi lahir, yuk kita geruduk ke sana melihat cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya. Akhirnya apa? Pas lahirnya. Alamatnya apa? Kuda. Alamatnya kalau malam itu terangnya rembulan melebihi terangnya malam tanggal 14, berarti itu malam kelahiran manusia yang paling mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kayaknya mah masuk angin, Bu. Sepatu pahit tenggorokannya, Pak. Nih gange ngaji pagi, siang, malam. Tadi malam berada di Jatianom, jam 7 sudah ada di Hotel Bintani, Kota Cirebon. Pada duhur bersama Gus Aldi di Jaya Laksana Indramayu. Malam ini di Randegan, besok jam 8 sudah di Megu Gede. Megu Gede itu tangganya Diana Sastra. Malamnya saya berada di Babadan Kertasmaya Indra. Aduh, Masya Allah, Pak, moga-moga sehat lah. Oke, udahlah. Berseger ya. Menawi ayat tolak angin, abi teh nyuwun tolak angin, akang. Tolak angin sareng ieu teh tubruk. Aja manis-manis, badu anak manis sih besi. Jadi yang menantikan itu bukan cuma manusia, justru hewan dengan instingnya. Hewan-hewan tahu bahwa akan ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu lalu padangnya, Masya Allah. Akhirnya watabasharat wuhushul masyariqi wal magharibi wa dawabbuhal hebat, apal bahriani lumayan. Tabasyarat itu kata ilmu nahwu adalah faedahnya musyarakah, saling bangga, saling senang. Waduh, hebatnya kita ketemu dengan manusia yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Akhirnya kerupuk keluar semua. Wah, tabasyarat, saling bahagia. Siapa sapa wuhushul masyariqi, hewan-hewan buas yang ada di hutan belantara daerah timur, wal magharibi dan hutan belantara daerah barat, wadawa buhal bahriyah dan hewan-hewan yang ada di air tawar dan di air asin keluar. Masya Allah. Maknanya punten ki wong radegan kulon huse kliwon karo wage. Kalau ada panjang jimat di Sunan Gunung Jati, di Kesepuan, bahkan di Mbahkowo Cirebon, Talun, bahkan di Panguragan, ai nyongkeh wong Panguragan kiye. Ai wong Panguragan kan usahane terkenale naon? Rongsok. Bakal wis sugi julukane bos. Rongsok. Bosnya mah bagus, rongsok Kang Bles. Masa bosnya rongsok?
lunga haji pulang-pulang dijuluki haji Rongsok. rongsok. Wah, itu Enak temen Pak, ngeri temen. Makanya saya kata Kang Apit banyak bisa sih aja rongsokan maning kiai engko tekanan ngrandegan kulon diarani kiai rongsok ditimbang kolek. Itu ternyata di sana ada namanya panjang jimat. Panjang jimat artinya berharap kita kepada Allah supaya panjang umur, panjang jodoh, akeh rezeki. Jimat karena ada satu orang siji tapi bisa nyelametkan dunia sampai akhirat, yaitu dinaki ya diarah lo paham deh. Anak tumpeng itu ditung supaya lempeng. Mulane bakal tumpeng pasti atasnya tajam, tapi bawahnya tumpul. Dikumpulkan jadi satu, cek Jawa namanya ditung. Terus supaya lempeng ada tumpeng. Artinya, wahai para penegak hukum, apakah itu kepolisian, jaksa dan hakim, jadilah mental seperti tumpeng, tajam ke atas tapi tumpul ke bawah. Paham deh. Jangan kebalik. Wong sugih ngarat-ngarat jadi anggota dewan dari kin malah korupsi pirang. Waya ketangkep je cengar cemir gawe wong dana nyarang. Rong wulan je metu maning goblok. Tapi saudara kita yang hanya menyolong kates, hanya nyolong campu, nyolong bolen, ditangkep ditawan rong wulan, dipentungi dase bundas kabeh. Ini kan salah. Makanya saya dulu pernah jadi PPD Pak 15 tahun. Pernah kula nyidang ada anak nyuri kates pepaya. Loro. Ditangkap kalau digebuki aja. Jangan lagi Sayyidina Umar tuh preman kelas kakak main pedang tuh gelendase. Tapi ketika orang miskin mencuri ditanya, "Nang, sira nyolong papa, wong mimi durung liwet. Ibu saya belum masak. Yang kempong dari anak tangga tak colong kah?" Ayo sok sampean TKP. Wong tuane dundang, ya bu yang kula aja durung kelar mliwet cah. Wong kula bayang meniki durung oli duit. Ana mung ditala 1000 bakal beli ngandel, dibuka bengkunge. Saya nangis, Pak. Seorang ibu janda laka duitnya dadak bukan nang bengkung. Wong tua bengen kan gue bengkung ya. Sami di dia bengkung. Sami. Isine 17.000 Pak. 5.000 loro terus 2.000-an ana 6.000 ana 3.000 siji. Masya Allah. Apakah kalian tega menghajar orang yang semacam ini? Justru karena dia mencuri kita yang berdosa. Wong gane, wong sugine beli gelem infak sedekah nang wong. Paham nih? Kalau orang kaya sudah bermain hakim sendiri, saya nake dewek wis sugih masih korupsi. Wis korupsi ngomongnya blenak pisan, ngarani masyarakat je tolol. Ya dibakar rumahnya coy. Paham deh? Paham, Bang. Pantas kalau dibakar rumahnya. Mohon maaf saya berarti berkendukung perbuatan membakar rumah. Perbuatan apa namanya? Jarah itu haram, nggak boleh. Tapi kalau kondisi sudah begini, ya ben-ben weteng kempong. Lurupan angel tukang ojek langsung di PHK, mal-mal pada tutup, yang dase ya wes gelap berubah. Apa sebab? Kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufur. Kekufuran itu akan bisa menimbulkan kefakiran itu. Peteng bakal kempong, iku bakal peteng lengan. Paham deh? Mulane Nabi datang dengan membawa kebahagiaan. Awalnya saja diawali dengan cahaya yang begitu hebat. Makanya cahayanya Kanjeng Nabi dijuluki Nur Muhammad. Kudu percaya ini.
aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wahai wong rendegan kulon, imanlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu, dan cahaya itu dinamakan Nur Muhammad atau Nurul Mustafa. Yuk kita sama-sama apal boten lagu Nurul Mustafa. Wis apal diapal bakal orang apal baru cekap-cekap cangkem mebe ora apa-apa. Daripada belum mau bayu. Aqimis salat على الحبيب صلى الله عليه فصلاته نور وطيب. Deng. Yang jangan lagi botek kan seorang apa Pak? Kemudian aja pada bubar ya. Terus sampai yang nyanyi lagu dangdut orang apa? Kita terangkan kayak lagu kiamat, maulah lagu judi. Saya terangkan ini hadisnya, ini Al-Qur'annya biar kolaborasi. Coba sekali-kali tahun depan atau kapan di setting para pemuda, yang penting lagu-lagu yang mengandung religi. Nanti saya enak kolaborasi pula ya oleh istirahat aja watuk kayak kenen nih. Oke, please. Imanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya dan cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini Nur waqid. Inna salata ala rasulillahi syamsun la taghib. Fabda' du'aaka wakhtatimhu bis-salati 'alal habib. Sallallahu alaihi. Enak loh Ibu. Enak. Sayang serak suara. Yuk. Teh manis. Dapat teh manis. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين. Bareng-bareng Nurul Mustafa. Yang punya HP nyalakan lampunya, yang gak punya HP lambaikan tangannya. Insya Allah tangannya kita lambaikan, HP yang kita nyalakan walaupun sudah bukan punya kita lagi, nanti di akhirat menjadi saksi bahwa kita mencintai nabinya dan mencintai Allah Rabbul Izzati akan dapat syafaat. Muhammad khairil mursalin. Ya bahra fadlin wa taja adnin, ya bahra
خذ لي بوصل قبل المنية حبيبي محمد 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 خير المرسلين يو نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين محمد Sallallahu alaihi. Upaya ulang minum dikit Bu. Bener. Bismillah. Adik, adik. Adik. Anu minumnya mirpat. Kayak nang inang. Nurul Mustafa itu cahaya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mala al-Aqwa, memenuhi cakrawala. Sorotan cahaya itu memenuhi cakrawala yang ada di antero dunia ini. Makanya kita rugi kalau nggak menganggap Nabi Muhammad sebagai kekasih kita, sebagai cinta kita. Habibi Muhammad 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 khairil mursalin. Yuk, nurul mustafa nurul mustafa nurul mustafa nurul mustafa mala al-akwan mala al-akwan habibi Muhammad 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 khairil mursalin. So, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Tepuk tangan buat Blok Kliwon debat wage. Berarti nyambung nih, mugi panjenengan dan kula kabeh angsal barokah, selamat fid dini wad dunya wal. Nah, cahayanya Kanjeng Nabi kalau sudah menyinari hati kita semua, maka pastilah hati kita itu akan tertuju dengan keimanan dan ketakwaan kula kabeh karo Gusti. Kalau orang sudah mendapatkan cahayanya Nabi, pasti orang tidak akan getol yang namanya sholat. Sholat bukan hanya sekedar ucapan di musola, di masjid, baka pujian, dikentongi, diadani orang Teka iku wong bakal cilaka. dikentongi, diadani orang teka iku wong bakal Cilaka. tahu Nabi sekabe umat Islam aja tinggal tinggal sholat siksane berat besok ning alam Akhirat. sapal kepenggal tajunggal musola akhirat ngobeng-beng tanggane kelalen sholat hahaha aja ya baru potongane ini kan wah ya gelem sholat pertama terawih wae ngomong yo sahur tangi kabeh puasa esuk puasa godong pring esuk manggul puasane godong ganyong esuk cangkeme
wong edan deh. Ya Allah kita terawih pertama nih, wah masjid sampai kadang liwat belum bisa kamu terawih pertama nabi pitung dina tambah maju barisan. Bener diulang ngomong. Mulanya Nabi hadir membawa misi Islam, rukun Islam yang kedua yang namanya sholat. Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Langkah wong beli Nabi sembahyang walaupun sedang sakit tidak boleh meninggalkan sholat. Perjalanan tidak bisa, paling ada dispensasi jamak dan kosor. Yang lain bisa bu, puasa kalau sakit nggak wajib. Yang penting nanti mengkodoni, ibu hamil menyusui, perjalanan boleh tidak puasa. Tapi kalau yang namanya sholat, makanya Nabi pertama yang diuraikan dalam syariatnya adalah sholat. Syahadat ada di dalam sholat. Anane tasyahud atau tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Munane sholat kalau kena ditinggal. Taruhlah sugi sawa sugi besok mati tumpakane harta benda orang intil sing intil amal secuil apal kabeh taltil walu ini apal kabeh. Tapi kadang sholat ning jamaah males nang omah apa maning. Musola nggal blok ana musola, tapi sembahyang subuh kari wong telu. Bener beli. Imame lara weteng pisan, waduh. Kari loro-loro aneh. Mulane wis bismillah. Kanjeng Nabi berpesan, kita jangan cuma hanya sekedar mauludan, bangga dengan mauludan. Tapi justru harus melaksanakan apa isi kandungan mauludan, di mana Nabi lahir. Itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan syariatnya, terutama yang namanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu indallah yaitu as. Barang siapa yang sholatnya benar, insya Allah segala sesuatunya akan benar. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang sungguh-sungguh, sholat yang benar pasti akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa tetangga kita sholatnya rajin, jam'iyahnya rajin, jamaah rajin, tapi ngedu jagone, ngedu ayamnya masih rajin? Ayah tuh dia. Ayah, coba ngacung lah. Iya kan? Sholat rajin, jamaah rajin, tapi ngerentenakan masih rajin. Ayah tuh dia. Ngacung coba saham. Iya kan? Karena dia sholatnya belum benar, Pak. Sholat hanya memenuhi kewajiban saja, kadang takbirnya nggak pas, tasyahudnya nggak pas, bahkan sampai ruku juga mengkelung kayak orang digoreng. Makanya pantas sholatnya terus, jalan terus, ngerentena juga. Sholatnya jalan terus, judinya juga. Hanya di dia. Saha coba sok ngaku. Heranya. Tapi hebatnya itu kadang ketika mencari uang yang hilang, duit hilang, beli ketemu, istri diumbangi, anak diumbangi, mantu diumbangi. Wah ya Allahu Akbar. Nang sore bantal. Ya Allah, sholat bisa gulati duit. Sengilang. Ini makanya dalam keadaan apapun sholat nggak bisa tinggalkan. Tapi kiai saya sedang sakit. Sakitnya apa? Nggak bisa berdiri, duduk. Tetap wajib sholat. Duduknya nggak bisa kiai, bisul lulu, bisul bokong, udun kapre. Ya udah miring. Miringnya nggak bisa, sudah setruk coba kiai. Ya udah yang penting ngececer. Nggak usah pakai takbir, cukup dengan lisan.
udah nggak bisa gerak tangannya, berarti stroke. Ya masih ada mata kan, kedip. Allah Sami Allah, kedip. Asal jangan kedip kayak temannya Entong yang di TV MCTV bisa kedip-kedip bahasa mana? Nanti salah. Wis orang bisa kedip, di matanya picek jadi lah ilah itu. Apakah masih wajib sholat? Masih punya hati yang Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Hatinya dia orang bisa baca, ya dipendem. Berarti nismati orang wajib disolati, orang wajib sholat tapi wajib disolati. Sok di dia menangi ayah sok, abis nyolati itu naon 16. Hari belum sembahyang terus mati disolati, baik kan? Ini yang jadi masalah. Makanya kata Nabi, sholat ini kapanpun waktunya, walaupun keadaan panas, walaupun keadaan geledek menggelegar, walaupun keadaan situasi apapun, sholat gak bisa ditinggalkan. Beratnya ketika meninggalkan 500 tahun kita akan disiksa di neraka jahanam. Mulane tinggal sholat siksane besok nang alam akhirat. Tapi ada tetangga saja kiai sholatnya kayak godong ganggeng, ada aja kayak godong ganggeng dia cukule ketiban ren arep sholat orang yang alasane endase Boyang. bisa bae alasane apa maning lagi sabrang lagi mahal, ayo sembako lagi mahal, piraskin beras bis. Allah Akbar. Wis ndas puyang mangkenen ora sembayang alasane endase. Ditambah suaminya gak pulang-pulang, digulatin turun tangis karo anake, ketemu neng kopi lendot, lanange ngopi wadone wong edan manis semua. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan buat kita semua, yuk tingkatkan ketakwaan kita sambil kita mengharap keberkahan kelahirannya Kanjeng. Dipikir di bolak balik zamane pancen kualik, waktu zuhur masih ning kasur, waktu asar masih ning pasar jadi tujuan. Waktu zuhur masih ning kasur, waktu asar masih ning pasar. Apa yang Pak Kue terus bagi BLT beli balik namanya durung tok tuh gitu. Maksudnya Pak Kue karo pemerintahku karena BBM nih mau naik dibayar kompensasi anggo supaya awet tukune tinggal di orang ditambahi baik. Nembe oli pitung terus dintok nang kabeh. Ini salahnya. Ngakune si diarani wong melarat ku beli gelem. Karena haji wis ping 3 jaluke dundange jilu. Haji ping 4 jaluke dundange jipat. Untung orang jepat bae. Tapi masih doyan beras, raskin ayat tadi. Sahan coba. Kapan didipai beras raskin ngamuk numpak punya uang ngewat belar nyoblos semua awat belar yang akan datang. Orang bayar pajak. Kan yang bingung Paku. Apa hubungannya karo coblosan? Ini kan raskin berasnya orang. Kenapa nggak mau dikatakan orang miskin ngaku jilu karo jipat, tapi bukan kedungan raskin nyewot? Rumah ayo teh. Masya Allah. Jadi nangkene waktu maghrib matawis ari pada ngantuk. Ari lagu ku balahiran degan kan termasuk Kejaya 7 itu jiwa seni, apa kesenian anak topeng ya? Ada kan? Ada itu. Jadi lagu itu ada tunnya. Tun itu antara bait satu dengan bait yang kedua harus nyambung. Nyan rib kabeh. Nyan mama kabeh. Jadi waktu maghrib matawis
khawatir kayak Gus Miftah konek. Jadi waktu maghrib mata wis iya bener, waktu Aisyah gegelar kayak kue coy. Lah nyong ngaji nang Tegal. Waktu maghrib mata wis oke lah bener wis hari. Cuma salah waktu Aisyah gegelar karpet gelo. Apa hubungannya karpet karo Isa? Aduh temen, masa Isa tidak di karpet? Ya kan? Kemudian awas bakal ngompol loh. Artinya harus ada tumnya, kata ilmu arudnya adanya laf dan nasyr. Tuh gitu loh, karena saya ahli arud termasuk terkuasai main lagu-lagu Arab, terkuasai kabeh. Walaupun ternyata lagu Arab barang yang banyak yang dicuri oleh lagu-lagu dangdut. Samin tuh. Kimma walau jabar khatir wala salamin akbar kabeh kan. Wala risalah yang hajir biyadi sa'il barid. Kimma walau jabar khatir wala salamin ba'id wala risalah yang hajir biyadi sa'il barid biyadi sa'il barid. Tepuk tangan Bu. Digenti dicolong nang ahli dangdut. Kumbang-kumbang di taman, janganlah kau petik, ya kan? Kumbang-kumbang di taman. Apa kumbang-kumbang esok daripada kilma walau jaban. Itu kata kita kalah. Lima qalbi yahib lima yahib qalbu wala khulwat madinah. Kenapa hati saya tuh selalu ingat kepadanya, ya Allah. Dia ingat-ingat dengan saya. Aku nggak dina-dina mikir anaknya wong, anaknya wong mikirnya yang beli. Itu maksudnya diganti. Goyang dompet, brete coba. Goyang dompet. Sengapal goyang dompet. Bener belum? Kita salah bukan? Banyak lagu-lagu Arab karena saya ahli Arab, lagu sangat hafal kabeh. Oh, ternyata banyak sekali lagu-lagu Arab yang dicuri oleh pedangdut Indonesia dan tidak ada melanggar undang-undang. Sok dengan lagu yang lain bisa dapat undang-undang, lagu Arab siapa yang Arab nuntut? Gitu. Jadi memang masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kira-kira kita ini banyak berkahnya, banyak manfaatnya dengan acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Pertahankan yang namanya sholat, ya kan? Dan ini mau tidak mau, apa yang saya latungkan itu adalah karya saya sendiri, Pak. Tadi dikentongi, diadani lah, sengarang wongnya piye? Wongnya begini mau sengarang apa? Masya Allah. Mulane wa dipiki waktu maghrib mata wis arif, waktu Aisyah gegelar wayahe wis manjing subuh ora iya ora ambo. Tapi kapan sembahyangnya coy? Ini yang bikin kita jauh dengan Allah. Makanya sholat itu adalah alat komunikasi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Bimbo, kau dekat, aku dekat, engkau jauh, engkau jauh. Benar benar. Benar. Saya ngerti lo Bimbo. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu, Allah jauh terdekat, jauh berdekat. Ujibu da'wat
Da'idha, selalu memberikan mengijabah doa-doanya orang yang selalu berdoa di hadapan Allah Subhanahu. Yuk kita dekatkan diri kita dengan Allah melalui syukuran maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Saya ucapkan jempol, saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih bagi para ibu bapak donatur acara maulid Nabi, sekaligus sebentar lagi ada acara gelar sorban, dan ibu semua yang hadir di sini, semoga bapak semua hadirin semua semoga diberikan balasan ribuan kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yuk sama-sama siapkan panitia untuk gelar sorbannya. Saya sambil membaca sholawat bareng yuk kita sisipkan uang kita dan sisipkan uang kita untuk saudara kita yang membutuhkannya. Mudah-mudahan harta yang kita kumpulkan ini nanti akan menjadi empas intan permata yang ada di surga sebagai perhiasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk bareng-bareng. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Teruskan. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqman wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Yuk salat
sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa hebat kang merandatkan di lawan al berjanji baik hafal apa maneng al Quran walaupun hafal kulhu baik ya mayan kang luru berkat kan anak kulhu nih. Yang penting ini yang terakhir, kita maulid Nabi itu yang diharapkan adalah barokah itu bahasa Jawane, bahasa Indonesiane mulane tulung dimaknani al jannatu utawi suarga, baik itu suarga dunia maupun suarga wa na'imuha, dan kenikmatan surga iku sa'dun, merupakan kebanggaan dan kebahagiaan liman bagi orang yusolli yang membaca sholawat wa yusallimu dan orang yang membaca salam. Satu lagi wa yubarik alaih, dan orang yang mengharapkan barokah yaitu luru berkat nyahonya. Dengan mulut dan dipaku kiai langkah berkata ya orang sah kurang siji, paham nih. Jadi habis tadi dia teh pasami hoyong berkat tahu. Adapun berkat secara zahir itu Bapak Besauli Senek itu berkat, bawalah pulang walaupun isinya hanya bolu siji, aqua ataupun lemper dan lainnya, bawalah pulang. Itu mencari barokah, kasih sama orang-orang yang tidak sempat kesini, begitu suami, istri, anak, mantu, karena nanti ketika dimakan akan mendapatkan barokah pun ada berkat. Paham ya? Mulane digawa balik mobil guna lah berkatnya akeh Pak. Guna sih dipakai akeh tegawa dipakai bakin tuduh karena kita rakus kita. Santri saya suruh makan ini baru amulet Nabi. Istri saya, anak-anak saya makan walaupun sedikit. Itu namanya barokah. Secara batin barokah itu dengan berkah makanan minuman yang kita bawa pulang, yang namanya barokah. Yang tadinya sakit delalah cepat sembuh. Alhamdulillah. Yang tadinya banyak hutang dengan barokah itu insya Allah besok atau lusa dapat uang bisa nyaur hutang. Itu namanya barokah. Yang sampai sekarang belum punya pasangan, orang payu-payu laki, orang payu-payu rapi, jadi jakar dolok kalau perawan sunti. Dengan barokah berkat itu makanlah walaupun sedikit, insya Allah minggu depan jodoh di depan kita. Itu namanya barokah. Akhirnya ndapi nang kene. Orang usah marani Gunung Jati, orang usah bokongnya dikesot-kesotaken, orang usah pipe tempel-tempelaken sampai bersih nang Gunung Jati dan wong ora ndegan kulon bae. Ora lah. Nggih. Aja orang usah. Yang paling terhebat barokahnya maulid Nabi, karena al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu. Mari kita hormati kanjeng Nabi kelahirannya dengan membaca sholawat, membaca salam karo luru brek. Paham deh kula ngomong. Dengan dalam cobaan. Ulah nusa bagian mungkin nusa oleh akeh berkat. Kaken berkat enggak tahu. Acara apa rajaban oleh berkat. Ngimami oleh berkat. Tadi di Hotel Apita itu khotbah oleh berkat. Ya lemu lah, jelas lemu. Mulane kula iku diarani kiai murung, lemu nang dhuwur taruh. Mungkin oleh akeh berkat beli guys. Itu. Dan yang saya dari dulu kula di pakanan dia karo berkat mama kula. Mulane pondok kula arane Al Mansuriyah karena orang tua saya namanya Kiai Mansur. Coba sekali apa wong ra degan ana semondok mana supaya sedulurannya parek kan paku. Insyaallah. Wong ana sang mana Kang Sukar mana? Mana jadi murudan apa orang mampir.
Padahal kula sengaja kapan muludan Abah orang terima jadwal. Satu, saya menghormati muludannya Abah Umar. Yang kedua, banyak tamu yang datang dari mana-mana mampir tenggene kula. Pasti tek sugoni, tek berkati martabak telur maupun martabak manis. Wis kau balik ya Allah sampai balik kepai Pak. Sampean sok wong akeh kepai pira regane mater. Nggih, karena saya ingin mencari sampean oleh berkat, kulai oleh barokah sedako. Nggih, niku kaum muslimin rahimakumullah, syukur anak putune panjenengan kabeh mondok teng Al-Mansuriyah supaya tambah parek. Setiap malam Jumat Legi di pesantren Al-Mansuriyah itu ada istighosah kubro dan ruqyah masal. Wah, anak kang bakal lagi rame sih. Anak sang Bekasi, sang Jakarta di Danten. Dan bagi yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tim medis, nanti diruqyah oleh santri-santri saya, oleh ustadz-ustadz saya, diruqyah memakai hipnoterapi. Ikuti sugesti beliau, baca Quran, baca Fatihah, baca ini, turuti, nanti akan sendirinya akan hawane panas, terus muntah kuat. Alhamdulillah sudah banyak disembuhkan. Jadi syukur-syukur mengerandekan kepada mondok langganan sama orang dari kanan seduluran itu maksud saya, bukan berarti apa-apa. Bagi saya bersaudara paling benar, paling enak. Saya kemana-mana itu karena banyak saudara. Kalau mereka datang ke rumah saya sesungguhnya apa adanya. Waktu makan saya ajak makan. Saya juga kalau ke rumah orang lain kasih makan, dikasih amplop, ya kita mulai gelas lemung sote. Mader wong niku tergantung di pakanane. Wong Tegal gubuk di pakanane karo duit jarit, ya pada duit jarit kabeh. Di pakanane karo usaha pakaian, ya karo pakaian kabeh. Iya kan? Lah wong randegan karo apa? Karo tani, ya pinter tani kabeh. Malah sekarang hebat ternyata wong randegan anak kang letkol pangkate. Hebat itu. Anak kang kapten, saya baru tahu sekelas randegan yang kampung ini ternyata banyak orang besar. Masya Allah, agak pindang kan? Kenapa kita lebih baik pindang? Orang mama ada berkati pindang gak doyan. Berkat. Apa mana pindang gombi yang enak epol ubah. Oke? Kamu sini rahimakumullah itu. Coba lihat, wong panguragan dipakani kalau duit rongsok, bisa rongsokan kabeh. Lah kula sangawe cilik dipakanane karo berkat. Pinter luru berkat. Gak dina-dina ngajak kita di berkatnya begini. Loli yang ngamuk jauh berkat yang berkat si baro. Langkah jadi kiai adanya apa? Walaupun aku satu kan saya bawa pulang. Walaupun jeruk satu kan saya bawa pulang. Walaupun apel satu kan saya pulang. Bukan lihat jeruknya, lihat lihat ngandel sama iki barokah mulutan selagi sakit panganan waras Pak. Sering bukti kalau Pak. Terutama sama orang payu-payu laki kan apa? Rangga-rangga kang orang payu-payu kah? Insya Allah nakang lamar sedikit. Amin ya robbal. Mungkin bisa disampaikan kalau bangsa ini benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bangsa ini salah, saya manusia biasa, banyak salah, banyak dosa, mohon maaf yang sebesar besarnya. Nuwun sewu, suara pun telas, matanya bisa beripati suara kuat. Jam 8 sudah harus isi ceramah di Megu Gede, Weru, Pleret, Cirebon. Malamnya itu kalau nggak salah di Babadan, Indramayu. Mengene pangapunten ingkang kathah, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu. Sekali lagi saya camkan, mauludan diniati siji maca sholawat menghormati kanjeng Nabi, loro maca salam donga akan kanjeng Nabi, nomor telu luru paham deh, awas nomor telu deh luru anak langkahku dua anak langkah aja aku harus bagian gak balik inu makan kamu bocah sang goblok insyaallah cerdas, inu makan kamu wong sang angel insyaallah nurut nggih kun kang diarani Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina
ومولانا محمد وسلم رضي الله بارك تعالى عن كل أصحاب سادة رسول الله وآل بيت أجمعين الحمد الشاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك اللهم أوصل وتقبل وثوب ما جمعنا في فلاحة blok Kliwon Blok Wage fi qaryati Randegan Kulon bi qiyadati Roisil qaryah Kang Uwi apa? Wah Kang Rawah Kang Rawah Allahumma ij'alna wa jama'atina hadhi jam'an marhuma wa la tafarruqna min ba'dihi ya Allah illa tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu, kami hadir di pelataran musola atau tempat ini ya Allah, dan kami sengaja ya Allah menadahkan tangan dan cucuran air mata sebagai bukti atas penyesalan dosa-dosa kami yang kami lakukan dari kecil sampai sebesar ini ya Allah. Dengan barokahnya kelahiran Nabi, ampuni kami ya Allah, kesalahan yang disengaja maupun tak disengaja, dan ampuni dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkan ke jalan-Mu ila siratikal mustaqim ya Allah. Setelah kami diampuni segala dosanya, berikan keberkahan kepada kami atas maulid Nabi ini. Jadikanlah kami manusia yang selalu berbakti kepada orang tua, yang selalu mensyukuri atas segala nikmat-Mu, yang selalu mendambakan fadilah ridho-Mu. Turunkan rezeki-Mu untuk kami semua, agar kami bisa, anak-anak kami bisa berpendidikan yang lebih tinggi, agar anak-anak kami gak kurang makan, gak kurang sandang, dan jadikanlah kami orang yang mampu berkenan untuk berziarah di Baitikal Haram Makkah wa Zamzam wal Maqam wal Mash'aril Haram wa ziyarati qabri Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perkenankan kami, berikan kesempatan kami agar kami bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, agar kami bisa ziarah di Nabi Muhammad SAW di Madinah. Biarkan kami menjadi manusia yang mampu mensyukuri atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Jadikanlah turunan kami turunan yang saleh dan salihah, dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikanlah negeri kami yang tercinta di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Gibran menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan jadikanlah Randegan Kulon biqiyadati Kang Rawah qaryatan aminatan mutmainatan rakhiyatan salimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.